Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Astuti dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 51 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan negara lainnya untuk mencapai tujuan bersama dan kepentingan nasional dengan negara yang bersangkutan. Ada 3 konsep yang disamakan dengan hubungan internasional. Yang pertama, politik luar negeri. Yang kedua, hubungan luar negeri. Dan yang ketiga, politik internasional. Apa sih pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia? Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia adalah untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sehingga Indonesia menjadi semakin berkembang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya hubungan internasional, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu terdapat berbagai macam kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan dalam negeri. Yang kedua, terdapat keinginan untuk melakukan peningkatan terhadap berbagai macam kesejahteraan nasional. Dan yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan berbagai macam dukungan dari negara luar. Faktor eksternalnya yaitu terdapat perbedaan dari kemampuan yang dimiliki dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, terdapat perbedaan dari segi keadaan, baik dari sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, jumlah penduduk, dan lain-lain. Selanjutnya, peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia dalam PBB. 1. Indonesia terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda untuk misi perdamaian PBB. Yang kedua, Indonesia terdaftar dalam berbagai lembaga di bawah naungan PBB seperti ILO dan FAO. Selanjutnya, peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN. Yang kedua, Indonesia berperan aktif dalam organisasi ASEAN. Yang ketiga, Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Yang keempat, Indonesia menjadi peran utama dalam membantu proses pemulihan demokrasi di Kamboja. Dan yang kelima, Indonesia menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. Selanjutnya, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Yang kedua, Indonesia turut menyelesaikan berbagai konflik regional. Yang ketiga, Indonesia memegang teguh prinsip dan aspirasi gerakan non-blok. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh hubungan internasional antara Indonesia dengan negara luar. Contoh yang pertama, hubungan internasional antara Indonesia dengan Rusia, memperkuat bilateral ekonomi. Jadi, di dua negara tersebut melakukan pertukaran orang ke orang dan pertukaran budaya selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, peluncuran penerbangan rute Moskow ke Bali yang mengakibatkan meningkatnya jumlah wisatawan Rusia hingga 24,4% pada Februari 2019 dibandingkan periode-periode tahun sebelumnya. Contoh selanjutnya, hubungan internasional antara Indonesia dengan Belanda memperkuat kerjasama di bidang transportasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Indonesia dan Belanda sepakat menjalankan hubungan bilateral di bidang transportasi. Kedua negara tersebut sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang efektif di bidang pelatihan kejuruan di bidang transportasi,
pembuatan kapal, pengembangan pelabuhan, dan bidang operasional lainnya. Oke guys, sampai di sini dulu ya materi pembelajaran kita. Sampai bertemu di materi pembelajaran berikutnya. Dadah!